Tuhanmu aja kau bantah, apalagi perkataan Tuhanmu aja kau pelintir, bagaimana bisa kau percaya perkataanmu? Itu kan asumsimu Bang Faruk. Itu. Iya halus Oki ini. Nggak lah mungkin. Hanya orang-orang yang pernah kebentur kepala yang bisa mengikutin kau tuh. Dari kualitas diskusinya aja kelihatan lah siapa yang berdata, siapa yang tidak. Ya kan? Betul. Teman-teman Kristen kencangin dulu teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman. Kita bikin bubur lagi. Bukan aku nggak punya data. Bukan aku nggak punya data. Hanya saja ya akalmu nggak mampu menjangkau data yang kutunjukkan. Bukan masalah akal tidak mampu, memang nggak ada datanya. Cuman comot aja terus dinarasikan sendiri dengan logikal falasinya. Itu aja. Kok comot? Iya. Begitu lengkap data yang ku kasih, kau bilang nggak ada datanya, Ki. Mana ada kau tunjukkan dari tadi? Loh, jadi kita Matius 16, Matius 4, lucu kau. Ya, semua itu bukan data. Tunjukkanlah datanya. Ayolah, kita 1 jam lagi nih. Oh, tunjukkan kayak gini, tunjukkan gitu, balikkan kamera ini gini gitu. Emang saya dari tadi gimana? Ya habis lah waktu itu. Loh, buktinya saya bisa tunjukkan kok. Mana makanya kamu gini, Ki. Makanya gini, Ki. Makanya kau dituntut untuk menguasai materi. Loh, saya sudah menguasai, tapi kan alangkah eloknya data itu ditunjukkan. Silakan mulai. Kalau dataku salah, di match berikutnya kau tunjukkan gitu loh. Ya udah, berarti saya nanti langsung bacakan aja ya, nggak usah ditunjukkan. Boleh? Nggak bisa, nanti saya dibilang. Iya nggak apa-apa. Jangan, nanti dibilang. Kau baca aja. Nggak boleh, harus ditunjukkan. Kalau kau bohong dengan datamu, di match berikutnya nanti kan ku sampaikan bahwa salah kau ini, kan ku bilang kalau salah. Nah, mulailah, jangan. Oke, jangan curhat. Tanggapin ya. Tadi Oki bertanya kepada kita, ya, adakah satu ayat dalam Quran atau dalam hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengusir seton dengan nama Allah? Ki, udah aku bilang berkali-kali sama kau, Ki, Tuhan kami bukan kayak kau Tuhan-Tuhanan. Buat apa Nabi kami mengusir seton? Seton aja pun takut sama dia. Jangankan kepada Nabi kami, Ki, kepada sahabatnya saja, Umar ibnu Khattab, iblis itu takut sama Umar. Kalau dia bertemu sama Umar dari jauh, dia akan memilih jalan lain. Gak berani iblis atau setan kepada Umar. Orang kepada Nabi kami. Makanya ku bilang, seiring karena iblis ya bertemu saja gak berani kepada Nabi kami, mana mungkin dia berani menguji Nabi kami. Makanya coba kau berpikir lagi, nggak masuk akal. Ini Tuhan kau, nggak punya harga diri di depan iblis. Berani iblis mendatangi Tuhan kau, dicobainya Tuhan kau sampai 3 kali. Itu nggak masuk akal. Itu dongeng anak kelas 3 SD itu. Ya, ini data. Sesungguhnya, alah, gelap dia kan. Nih, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu dengan Umar. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ini datanya. Beda sama kalian. Kalau di kalian kan, setan itu, iblis itu nggak ada takut-takutnya dengan Tuhan kalian. Malah dicobainya Tuhan kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kau membawa di persoalan tentang al-arsy-nya Allah. Arasnya Allah di atas air, kan gitu. Dan di dalam riwayat Muslim dikatakan, ya, bahwasanya iblis juga bertempat di atas air. Ki, jawabannya itu surah Al-Ikhlas ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan Allah. Jika iblis itu memiliki tempat di atas air, ya air yang dimaksud di situ adalah dunia. Tuhan kami melebihi segala apapun termasuk iblis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia termasuk iblis, bahkan siapapun itu. Ya, tapi Ki, ada Tuhan yang suka berenang-renang di atas air dunia.
dia di kitab Kejadian 1 nomor 2. Tuhan kau melayang-layang di atas permukaan air. Berarti hadis itu, ya maksud dari hadis itu, ya menggambarkan Tuhanmu yang di atas air. Kena lagi koki, rupanya Tuhan kau iblis. Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini kan cerita bumi. Berarti Tuhan kau kan di bumi nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makanya berkali-kali ku bilang, kalau di kami setan atau iblis, di kau jadi Tuhan. Jadi Tuhan di kalian. Beberapa materi dan ayat di dalam Al-Quran dan juga penyampaian Nabi kami ketika menggambarkan ciri-ciri setan, ciri-ciri dari setan, ciri-ciri dari iblis, sifat-sifat dari setan, sifat-sifat dari iblis, sampai ke oten jadi Tuhan. Ya, atas air ini maksud hadis tersebut, ya, itu di dunia dunia. Bukan wal akhirah, bukan di akhirat, bukan di akhirah, tapi dunia. Nah, Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air dunia. Berarti makna hadis itu adalah iblis di situ adalah Tuhanmu ki. Harus dengan data apa dan penyampaian apa yang mau kusampaikan kepada kalian? Bahwasanya iman kalian itu hasil framingan dan juga rujukan dari iblis ki. Iblislah yang telah membentuk ajaran Oten, karena buah-buah pengajaran dari Oten ini tidak selaras dengan pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Gak pernah nabi-nabi terdahulu mengajarkan Tuhan akan mati di kayu salib dalam kondisi gondrong tak bercelana. Gak ada. Gak pernah. Bahkan satu pun dari nabi-nabi Bani Israel tak pernah menubuatkan bahwasanya Tuhan akan mati terkutuk di atas kayu salib tanpa celana. Gak ada. Gak ada. Tapi ajaran dari iblis yang ditemui oleh Paulus ya di dalam kitab KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu yang mengajarkan kalian berserak sapi. Oke, teman-teman, sebentar teman-teman, kita sebentar Bang Barok, aku bukakan dulu datanya ya, aku download dulu ya sebentar. Ya langsung lah, aku buka Oh, data langsung. kasih gitu langsung. Oh langsung, oke. Udah langsung lah, kamu buka datamu. Oke teman-teman, pertama kita mau tanggapin dulu ya. Kita buka di dalam Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-8 untuk menanggapi narasi Pak Ruksianipar tadi ya. Matius 10 ayat yang ke-8 tentang Umar tadi. Sekarang kita tanggapi. Matius 10 ayat yang ke-8. Oke teman-teman. Matius 10 ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Bukan cuma Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, Matius 8 ayat 29, tetapi murid-muridnya pun berkuasa atas setan, Bang Faruk. Selamat datang di kebenaran ya Bang Faruk ya. Nah terus masalah roh Allah, di situ yang melayang-layang bukan roh Allah Bang Faruk, bukan Allah kami meletakkan singgasananya di atas air. Ketika Bang Faruk tadi ngomong, itu adalah air dunia. Tunjukkan datanya mana? Mana datanya? Mana datanya Bang Faruk? Mana datanya kalau itu adalah air dunia yang singgasananya Allah itu bukan air dunia. Pakai data, jangan pakai congor. Ya, enggak boleh. Diskusi itu harus pakai data. Seperti saya tunjukkan tadi, kalau Bang Faruk bilang ajaran Kristen itu landasannya adalah iblis, sejak kapan? Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami melalui iblis, tidak pernah memerintahkan itu. Nah sekarang saya tunjukkan teman-teman untuk memperkuat data saya tadi yang tidak ditanggapin Bang Faruk. Oke teman-teman, sekarang saya tunjukkan. Pegangan kau Faruk, pegangan. Sebentar ya teman-teman.
Oke, Bang Baruk. Hadis Muslim 5035. Saya bacakan ulang. Kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak memburui orang seperti Tuhan? Rasulullah bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia. Semua manusia disertai setan. Kenapa tidak ditanggapi, Bang Faruk? Sekarang saya kuatkan lagi dengan data saya, Bang Faruk, di dalam hadis Muslim 3886. Rasulullah berkata, satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, satu kasur ketiga untuk tamu, dan kasur yang keempat untuk setan. Bahkan disiapkan kasur, teman-teman, untuk setan. Gimana itu, Faruk? Gimana? Bahkan untuk setan aja disiapkan kasur. Gimana Bang Faruk? Ya, di dalam tubuh manusia itu ada setan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahkan setannya, teman-teman, disiapkan kasur. Nanti tolong bantah pakai data dan dalil ya, Bang Faruk ya. Tolong bantah pakai data dan dalil. Untuk Bang Faruk ya, jangan pakai congor. Saya tidak mau pakai congor, saya mau datanya. 3 pertanyaan saya. Bang Faruk tunjukkan datanya di dalam Muslim yang saya tunjukkan tadi. Kalau singgasananya setan itu ada di atas air, datanya mana? Kalau itu berada di atas air yang ada di bumi, dan yang singgasananya Allah itu ada di atas air yang bukan ada di bumi. Pakai data dan dalil. Yang kedua, tolong bantah kenapa setan disiapkan kasur? Kenapa setan bersama di dalam tubuh manusia? Tolong jawab, bantah pakai data dan dalil. Kemana dia, teman-teman? Kok tiba-tiba hilang? Kemana? Bang Faruk kemana? Ya, teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, teman-teman. Kencengin dulu tap-tap layarnya, teman-teman, ya. Saya masih mau menunjukkan data yang lain. Oh iya, masalah proses turunnya wahyu. Kenapa tidak ditanggapin tadi data saya? Kalau lonceng itu adalah seruling setan. Kenapa tidak ditanggapin, Bang Faruk? Kenapa? Kenapa tidak ditanggapin, Bang Faruk Sianipar? Silakan. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang mau nolongin Bang Faruk. Teman-teman boleh naik lah, 2 lawan 1 enggak apa-apa. Siapa kek gitu yang mau bantuin Faruk, silakan lah. 2 lawan 1 atau 3 lawan 1 enggak apa-apa. 3 lawan 1 silakan. Yang mau bantuin Bang Faruk silakan. Naik aja. Minta naik di komalnya Bang Faruk biar 3 lawan 1 sekalian. Enggak apa-apa. Boleh itu. Silakan ya teman-teman ya. Yang mau bantuin silakan teman-teman. Itu silakan naik ke atas. Oke, giliranku sekarang ya. Pak, aku kembali ke ruangan dulu. Oke. Si Oki tadi barusan membawa materi dalam Matius 10 nomor 8, di mana di situ ya Yesus itu memberikan seruan kepada murid-muridnya. Ya, itulah nekatnya Oten ini dan gak tahu diri. Kalian mengutip-utip perkataan Yesus, kalian cocok-mologikan dengan hawa nafsumu. Perkataan Yesus dalam Matius 10 nomor 8 itu Ki, untuk murid-muridnya Ki, bukan untuk bukan untuk pemakan babi. Tidak ada satupun murid-murid Yesus yang mengklaim dirinya itu adalah Kristen. Tidak ada satu murid pun dari murid Yesus yang menyembah Yesus sebagaimana kalian menyembah Yesus. Pernah rupanya ada catatan dalam Bible ketika Yesus mendatangi murid-murid, tiba-tiba murid-murid berkata, haleluya, 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 Yesus lahir di dunia, haleluya, tarakin, datang lagi ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya.
sebagaimana ritual-ritual penyembahan yang dilakukan Kristen terhadap Yesus. Itu membuktikan bahwasanya tidak ada satupun dari muridnya Yesus yang mengklaim dirinya Kristen. Kapan pula murid-murid ya membangun gereja, meletakkan Yesus di atas mimbar, disembah-sembah sama mereka, dicium-cium lututnya ada, dicium-cium perutnya ada. Gak pernah rupanya murid-murid memanggil Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, ini hari Minggu, silakan masuk ke gereja, kami mau menyembahmu, ada? Gak ada. Jangan gitu lah muka. Jangan kayak gitu muka. Makanya aku bilang, kalian teman-teman Kristen terlalu berhalusinasi. Terimalah kenyataan ini. Yesus itu nggak kenal kalian. Iblislah yang kenal sama kalian. Buktinya iblis kenal sama kalian apa? Iblislah yang pertama kali mengatakan Yesus anak Allah. Dan ketika iblis mengatakan Yesus anak Allah, Yesus tak mengatakan, ya benar aku anak Allah. Bahkan dia tidak berkata, diberkatilah kok iblis, tidak. Lalu perkataan iblis ini dilanjutkan oleh Kristen dengan mengatakan Yesus itu anaknya Allah. Padahal Yesus tidak pernah mengklaim dirinya anak Allah. Lalu Yohanes menulis dalam kitab seakan-akan dia mendengarkan di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Tapi ketika diminta validasi dari Yesus, ya untuk legitimasi untuk bagi Yohanes menuliskan perkataannya Yesus, tidak ada datanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lainnya penulis kitab dalam Bible itu ngarang bebas. Ngarang bebas, nggak ada filternya, karena Yesus tidak pernah memvalidasi tulisan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena apa? Kitab itu ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Dan cuman Open lah yang menjadikan kitab-kitab yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menjadi kitab suci. Bahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lainnya and the gang, ketika menulis buku diari yang dianggap sebenarnya buku diari, mereka pun nggak nyangka loh buku diari mereka itu dikumpulkan menjadi kitab bagi iman Kristen. Bahkan nanti di akhirat, ya kan, begitu di alam akhirat setelah kematian, Matius pun mungkin bingung. Dibilangnya Mas Ki, tulisanku kok bikin jadi kitab suci? Iya. Kok bilang kitab suci? Tapi datang dari Tuhan. Ilongornya kau. Itu buku diariku Loki. Itu undang-undangnya aku, katanya. Markus, Yohanes pun begitu. Nah, itulah yang menyebabkan kalian tuh masuk neraka, Ki. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman Kristen, sebentar ya. Teman-teman, kita mulai. Oke, teman-teman. Ya, ketika Bang Faruk sudah mulai panik, teman-teman langsung keluar dari tema bicara siapa yang memvalidasi tulisan Yohanes. Karena apa, teman-teman? Sudah panik, langsung ngeblank. Saya mau tema apa ini? Saya mau bahas apa? Untuk mengalahkan Oki, karena 3 pertanyaan saya tidak ditanggapi sama sekali. Nggak ada ditanggapinya 3 pertanyaan saya, teman-teman. Langsung bicara tentang validasi. Kalau berbicara tentang validasi, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hira, ya, terima kasih Pak. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hira melalui malaikat Jibril, itu validasinya siapa yang membenarkannya? Siapa yang menjadi saksinya? Ya? Siapa yang menjadi saksinya? Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Itu jangan keluar dari tema, jangan keluar dari konteks ya. Kita sedang bahas peran iblis di dalam agama. Misalnya tadi langsung lari, di mana ada murid-murid menyembah Yesus? Tidak ada. Saya bacakan Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Selamat datang di kebenaran, Bang Faruk. Itu, jangan lari-lari Bang Faruk. Kalau sudah tidak mampu menjawab pertanyaan saya, jangan lari. Ini
Ini saya masih ikut ini sekali nih. Saya tunjukkan datanya. Gimana murid-murid menyembah Tuhan Yesus? Nih, Matius 14 ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya kalau kita lihat siapa anak Allah ini di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-36. Yohanes 10 ayat yang ke-36. Bang Faruk. Sebentar ya teman-teman ya. Yohanes 10 ayat yang ke-36. Yohanes 10 ayat yang ke-36. Ini ya. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah dikuduskannya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Teman-teman, kita masih tanggapin ya teman-teman ya. Kita masih tanggapi walaupun sebenarnya itu udah keluar dari konteks teman-teman. Karena Salah Ki, datamu salah Ki. Sebentar, masih waktu saya. Emang kamu punya data dari tadi? Tidak ada. Itu. Nah, sekarang saya mau luruskan ya. Terjemahan LAI itu di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua memang kurang tepat. Kurang tepat ya teman-teman ya. Sebenarnya ini saya mau tunjukkan. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Ya teman-teman ya, itu saya sudah tunjukkan semua. Kalau Kristen itu menjawab pakai data. Beda, jangan taruh. Apa yang kamu jawab dari tadi Bang Baruk? Apa yang kamu jawab? Nggak ada yang kamu jawab. Mana pertanyaan saya? Mana pertanyaan saya? Kenapa setan disiapkan tempat tidur? Nah, masalah seruling setan. Mana? Kenapa tidak kau tanggapi? Sudah tidak mampu berdiskusi dengan saya. Bolehlah panggil satu orang lagi 2 lawan 1 kalau memang sudah tidak mampu, tidak apa-apa. Itu daripada tidak ditanggapi teman-teman. Di data Matius 14 tadi mu salah itu. Yang mana? Nah, itu Itu isinya. apa? Matius 14:23 mu tadi salah. Yang kau kasih data menyembah, murid-murid menyembah, salah. Sebentar, Bang Faruk, 14:23 mana? 14:33. Makanya didengarkan kalau orang ngomong. Aduh. Matius 14 ayat yang ke-33. Astaga Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mana yang salah? Mana yang salah? Jangan panik. Jangan panik Bang Baruk. Matius 14 ayat yang ke-33. Kan saya tunjukkan, masa nggak lihat? Udah mulai panik teman-teman. Oke. Bang Baruk, saya mungkin tidak menambah pertanyaan saya. Saya cuma minta buktinya. Di dalam Sahih Muslim tadi, arsinya Allah itu, arsinya setan itu ada di atas air yang ada di bumi, pakai data. Di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat yang ke-7, singgasananya Allah itu yang di atas air itu bukan berada air yang di bumi, pakai data dan dalil. Nah, masalah seruling setan, tolong tanggapi. Nah, masalah disiapkan tempat tidur bagi setan, tolong tanggapi dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa mau menyerang dulu. Jangan, tanggapi dulu. Tarik nafas, lap dulu keringatnya, buang dulu kebenciannya. Gitu ya. Ya, makasih ya Bang Faruk ya. Monggo silakan. Ya teman-teman, inilah debater yang katanya tidak punya kapasitas seperti Oki, bisa buat Bang Faruk babak belur. Kok kunci diri kau. Ya. Oke, langsung ya. Mana datanya bahwasannya air yang dimaksud itu ya adalah air di dunia. Baca dalam surah Al-A'raf di surat Al-A'raf ayat 18. Ya, di mana di situ dikisahkan bahwasanya iblis itu diusir dari surga. Setelah terusir di surga, iblis itu ya berhuni di dunia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan iblis setelah surah Al-Baqarah ayat 34 itu aktivitas yang dilakukan iblis itu adalah di dunia. Pertama. Terus yang kedua, kenapa lupa? Nggak apa-apa Ki, pas ke waktu, tak kasih. Pertanyaan kedua apa lagi? Pertanyaan kedua, kau saling bertanya banyak kali, udah nggak apa-apa. Bukan saya bertanya banyak sekali karena nggak ditanggapi, makanya numpuk.
kenapa di dalam hadis seruling Nabi Muhammad menerima wahyu itu seperti suara gemerincing lonceng. Nah, ternyata lonceng itu adalah seruling setan. Jawab pakai data. Oke, kalau untuk memahami hadis itu, kau paparkan dulu nanti, kita kaji dulu nanti sanadnya dan juga perawinya, lalu nanti kita gunakan materi koreksi, ya materi koreksi apa matannya, isinya kita koreksi. Nanti kau buka datanya di waktu di kesempatanmu nanti Ki. Yang ketiga, apa pertanyaanmu? Cepat, yang ketiga. Apa? Ya sudah, silakanlah bernarasi dulu daripada nanti kita kaji jawabannya, bernarasi lah dulu. Oke, ya. Di dalam Matius 14:33 ya, Oki mengatakan orang-orang di situ itu melakukan penyembahan terhadap Yesus. Inilah jika memahami Bible yang datang dari LAI bermodalkan terjemahan. Di situ tertulisnya prostuneon, bukan di situ tertulisnya prostuneon, bukan latria. Kalau penyembahan kepada yang tertinggi yaitu Tuhan, itu tertulisnya latria. Ini kita buka datanya teman-teman ya. Ini kalau model terjemahan proskuneon, nih datanya teman-teman. Makanya jangan model terjemahan kau Ki. Matius 14, ini ada kaki muki ya. Matius 14 nomor 33. Nih. Dan orang-orang ada di perahu menyembah. Nih menyembah ya. Nih kita klik di sini menyembah. Di sini tertulisnya Ki, ya. Aku siki-siki udah belajar original teks Ki ya. Proskuneo. Di sini proskuneo Ki. Kalau kau mau lihat penyembahan yang dimaksud oleh Yesus, kita buka di dalam Matius 4 nomor 10. Matius 4 nomor 10. Nih Matius 4 nomor 10. Ini perintah Yesus kepada iblis. Ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja dialah engkau berbakti." Di sini tertulisnya berbakti. Nanti kita buka teman-teman ya. Di sini tertulisnya berbakti, harusnya ya original teksnya itu terjemahannya itu bukan berbakti. Ini. Di sini tertulisnya apa teman-teman? Latria. Latria. Di sini tertulisnya latria. Sekarang kita ke translate ya. Translate Indonesia Yunani. Ya. Menyembah. Tengok niki. Menyembah itu bahasa Yunaninya latria, bukan proskuneo. Harusnya tertulisnya latria. Niki ya. Ini Matius 14-mu kubalikkan sama kau. Makanya kalian di toko-toko LAI kalian. Proskuneo di sini. Ya, harusnya latria. Sementara di sini tertulisnya kata sembah di kitab Matius 14 tadi itu, dan orang-orang di sana menyembahnya. Ini menyembah. Proskuneo, selamat datang di sementara. Ini proskuneo. Nah, sementara dalam Matius 4 ya nomor 10, Yesus memerintahkan kepada iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu lah kau berlatria, menyembah. Sekarang jawab pertanyaanku. Kasih satu ayat dalam Bible di mana murid-murid dan manusia pada masa itu berlatria kepada Yesus. Oke, kalau teman-teman. ada, kupotong kepala. Waktu saya. Biar saya jelaskan. Bang Farouk, biar saya jelaskan. Jangan panik. Ini sudah keluar konteks teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nandar, inilah kalau suka nyuruh-nyuruh Nandar. Nandar bawa tema ini aja bubuk sama saya. Bawa latria ini. Sebentar. Waktu saya. Jangan panik. Tema kita peran iblis di dalam agama. Sekarang dia bertanya, apakah di dalam perjanjian baru ada kata murid-murid Yesus berlatria kepada Yesus? Ya, saya mau jelaskan. Latria itu adalah sebuah konsep penyembahan terhadap Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra,